Teknologi adalah alat yang begitu luar biasa. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Bill Gates. Di era digital seperti saat ini, kita semua adalah warga digital. Sebagai warga digital, kita memiliki kewajiban dan hak yang harus dipahami dan dijalankan dengan bijak. Mari kita mulai dengan kewajiban kita sebagai warga digital. Yang pertama adalah menjaga hak privasi orang lain. Tentunya di sini adalah kita harus menjaga privasi orang lain, tidak menyebarkan informasi pribadinya tanpa izin, dan menghargai perbedaan pendapat. Yang kedua adalah berperilaku etis di dunia digital. Hindari menyebarkan berita palsu atau hoax, selalu verifikasi informasi sebelum membagikannya atau saring sebelum sharing, jauhi ujaran kebencian dan konten negatif teman-teman. Tentunya hal tersebut yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga adalah melindungi data pribadi. Tentunya tidak hanya di dunia nyata pun, kita harus melindungi diri kita sendiri. Nah, tentunya maksud di sini adalah jangan sembarangan membagikan informasi sensitif seperti alamat, nomor telepon, atau data finansial di ruang publik digital. Yang keempat, kita juga harus menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Patuhi hukum dan normal yang berlaku di masyarakat. Jangan terlibat dalam tindakan ilegal seperti pembajakan atau peretasan, memanfaatkan teknologi untuk tujuan positif seperti pendidikan, kolaborasi, dan pemberdayaan komunitas. Dan yang terakhir adalah kita harus berpartisipasi dalam komunitas digital, berbagi konten edukatif dan bermanfaat tentunya, serta mendorong literasi digital untuk membangun komunitas yang positif. Tentunya kita menginginkan semuanya hal itu harus positif teman-teman, tidak ada perlu negatif-negatif bahkan di ruang lingkup digital. Selain kewajiban, kita juga memiliki hak sebagai warga digital. Mari kita bahas beberapa di antaranya. Tentunya yang pertama adalah hak atas privasi dan keamanan. Setiap individu berhak melindungi data pribadi mereka dari penyalahgunaan. Regulasi seperti GDPR di Uni Eropa dan UU Perlindungan Data Pribadi Indonesia hadir untuk melindungi hak ini. Yang kedua adalah hak atas mengakses informasi. Internet harus dapat diakses oleh semua kalangan tanpa diskriminasi. Kita juga berhak mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, serta dilindungi dari hoax-hoax yang bertebaran di internet. Yang ketiga adalah hak atas kebebasan berpendapat di media sosial. Kita bebas menyampaikan pendapat kita secara bertanggung jawab juga teman-teman, selama tidak melanggar hukum atau menyinggung hak orang lain. Dan yang terakhir adalah hak atas perlindungan hukum. Kita berhak dilindungi dari tindakan merugikan seperti cyberbullying, pencurian data, dan ancaman digital lainnya. Sebagai warga digital, mari kita gunakan teknologi dengan bijak, penuh tanggung jawab, dan saling menghormati satu sama lainnya. Karena kita sebagai manusia yang berpendidikan, kita harus melakukan hal-hal tersebut teman-teman. Dengan begitu, kita bisa menciptakan dunia digital yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua. Oh iya, aku lupa membahas dampak apa saja jika kita tidak melakukan tindakan di atas, teman-teman. Mari kita lihat beberapa contohnya. Seperti jika kita tidak melindungi data pribadi kita bisa menjadi korban pencurian data, teman-teman. Informasi sensitif seperti nomor rekening atau kata sandi bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, jika kita tidak mensaring informasi yang kita berikan kepada orang lain, kita bisa menyebarkan hoax. Ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merusak kepercayaan dalam masyarakat. Lalu juga seperti tidak menghormati hak orang lain. Kita bisa terlibat dalam cyberbullying. Ini dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban dan merusak hubungan sosial yang sudah tercipta. Bertanggung jawab menggunakan teknologi digital, kita bisa terjerat hukum teman-teman. Tindakan seperti pembajakan atau peretasan bisa berujung pada sanksi hukum yang begitu berat. Jadi, mari kita hindari dampak negatif tersebut dengan menjalankan kewajiban dan menghormati hak kita sebagai warga digital. Tentunya kita tidak ingin mendapatkan dampak-dampak yang begitu buruk terhadap diri kita, bukan? Seperti kata Steve Jobs, teknologi tidak ada artinya jika tidak menyentuh kehidupan manusia.
Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk kebaikan dan kemajuan bersama. Jadilah warga digital yang bertanggung jawab dan beretika.